Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan kesempatan kepada kita, terutama kepada saya untuk membuat video ini, dan para teman-teman yang masih dapat menonton video ini. Tidak lupa juga kita berikan salawat serta salam kepada Nabi SAW yang telah mengantar kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu ini seperti sekarang ini. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Majid Yunus dengan NIM F1G1211070. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas saya pada mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Baik, saya mulai saja presentasi saya. Dalam presentasi ini ada beberapa materi yang saya akan jelaskan. Itu pertama, apa itu komputer. Yang kedua adalah sistem komputer. Yang ketiga, input output dan storage device. Yang keempat, pengembangan hardware dan software. Dan yang kelima adalah komputer internet dan cloud computing. Permasalahan pertama itu adalah apa itu komputer. Beberapa definisi lain yang lebih abstrak adalah ilmu komputer. Ilmu komputer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang representasi pengetahuan atau knowledge presentation dan implementasinya. Disiplin ilmu komputer sudah muncul sejak era tahun 1940, seiring dengan perpaduannya teori algoritma dan logika matematika, serta ditemukannya komputer elektronik dengan kemampuan menyimpan program. Adalah alat Turing dan Kurt Gödel yang pada tahun 1930-an berhasil memadukan algoritma, logika, dan perhitungan matematika serta merealisasikannya dalam sebuah alat atau rule system. Prinsip algoritma yang digunakan adalah dari Ada Lovelace yang dikembangkan 60 tahun sebelumnya. Ilmu algoritma sendiri yang tercatat dalam sejarah awal adalah dari seorang yang bernama Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang hidup di masa tahun 770 sampai 840 Masehi. Di literatur barat ia lebih terkenal dengan sebutan algoritm. Kata algoritma sendiri berasal dari sebutannya ini. Sedangkan komputer analog diciptakan oleh Van Neval-Bush pada tahun 1920 dan disusul dengan komputer elektronik yang dikembangkan oleh Howard Allen dan Konrad Zuse tahun 1930. Selain itu ada juga persepsi yang salah tentang ilmu komputer. Berikut ini beberapa persepsi yang salah ilmu komputer. Pertama, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer. Ilmu komputer bukanlah ilmu yang hanya mempelajari tentang komputer, seperti juga ilmu astro yang bukan hanya ilmu tentang teleskop, atau ilmu biologi adalah juga bukan ilmu yang hanya mempelajari tentang mikroskop. Komputer, teleskop, dan mikroskop adalah alat dari ilmu dan bukan ilmu itu sendiri. Yang kedua, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menulis program komputer. Yang ketiga, ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan aplikasi komputer.
Nah, komputer itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teorika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori untuk memahami komputer device, program sistem, dan eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep. Selanjutnya adalah sejarah komputer. Dalam sejarah komputer ini terdapat beberapa generasi. Yang pertama adalah komputer generasi pertama. Dunia kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut wirausaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategi yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, mengembangkan sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kandang. Pihak sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus dapat tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Alasan pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer. Ia hanyalah didesain untuk memecahkan kode rahasia. Alasan kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Komputer generasi pertama ini dikarakteristik dengan fakta bahwa induksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda, yang disebut bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Komputer generasi kedua. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang diasosiasikan dengan komputer pada saat ini. Contohnya printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangannya mereka. Komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tape vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuasa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Raj Kibi, seorang insinyur dari Texas, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC di tahun 1958. IC mengembangkan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari paris kuasa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak 2 juta unit
pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau palm top. Komputer generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemajuan pemproses paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan diganti dengan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Nah, berikut ini adalah permasalahan kedua, yaitu sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Nah, sistem komputer merupakan suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras serta perangkat lunak. Memiliki tugas tertentu seperti menerima data, menyimpan file, memproses input, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya hardware, software, dan brainware. Selain itu, sistem komputer juga dapat diartikan sebagai elemen-elemen dan terkait untuk menjalankan suatu aktivitas melalui PC. Komputer digunakan manusia untuk kegiatan sehari-hari seperti pengolahan kata, angka, serta gambar. Sistem komputer terdiri atas beberapa perangkat, yaitu hardware, software, dan brainware. Dari setiap perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing, akan tetapi ketika menjalankan tugasnya mereka akan bekerja serta mendukung satu sama lain. Ada beberapa fungsi dari sistem komputer, yaitu 1. Menginput sebuah data. 2. Memproses sebuah data. 3. Menghasilkan sebuah data. 4. Menyimpan sebuah data. Nah, yang pertama, menginput sebuah data. Fungsi pertama dari sistem komputer yaitu untuk menginput sebuah data yang sudah ada ke dalam sebuah perangkat PC. Jadi, Anda dapat memasukkan beragam jenis data ke dalamnya sebelum melakukan pengolahan. Yang kedua, memproses sebuah data. Fungsi sistem komputer selanjutnya yaitu memproses sebuah data, di mana sistem tersebut akan mengolah berbagai data yang dimasukkan atau diinput oleh pengguna ke dalam perangkat PC sesuai dengan keinginan. Ketiga, menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data termasuk salah satu fungsi dari sistem komputer dan memiliki tugas untuk menghasilkan sebuah output. Hal tersebut merupakan hasil data yang sudah diproses pada tahap sebelumnya. Yang keempat, menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data termasuk salah satu fungsi dari sistem komputer dan memiliki tugas untuk menghasilkan sebuah output. Hal ini tersebut merupakan hal data yang sudah diproses pada tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah struktur dan fungsi komputer. Berikut ini adalah gambar struktur dan fungsi komputer, di mana diawali dengan input device menuju ke input output port. Nah, di sini itu dikontrol oleh bus menuju ke CPU. Nah, dalam lingkaran ini terdapat data bus dan address bus, di mana mereka menuju ke memory room.
ini juga terdapat output, yaitu tempat pengeluaran dari program yang telah dikerjakan dalam CPU, yaitu output device. Nah, selanjutnya adalah komponen pada komputer. Ada beberapa komponen pada komputer. Pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Peran beberapa perangkat keras atau biasanya disebut sebagai hardware merupakan perangkat PC yang memiliki wujud fisik atau bisa disentuh, berfungsi untuk mendukung segala jenis proses dalam komputerisasi serta bekerja sesuai dengan perintah. Hardware terdiri atas 3 perintah, yaitu input, output atau output, penyimpanan, serta pemproses. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan suatu program yang dipakai dalam sebuah komputer berupa perintah atau instruksi. Software memiliki fungsi untuk mengoperasikan hardware pada PC. Tanpa adanya hal ini, maka sistem tidak bisa dijalankan. Contohnya, software yaitu Microsoft Word. Yang ketiga, pengguna atau brainware. Brainware ini merupakan orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Ini memiliki peran sangat penting karena jika tidak ada pengguna, maka PC tidak akan bisa dioperasikan oleh manusia. Jadi ketika sedang menggunakan komputer Anda, salah satu termasuk komponennya. Selanjutnya, jenis-jenis komputer berdasarkan pemproses. Berdasarkan prosesornya, jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. Berdasarkan prosesornya, komputer digolongkan di dalam 4 bagian, yaitu superkomputer, mainframe, mini komputer, dan personal komputer atau disk. Pengolahan ini dalam beberapa tahun mendatang akan semakin kabur dan mungkin akan hilang karena komputer mainframe dan 50 pengenal teknologi komputer dan informasi mini mengalami pengembangan yang lambat, sementara komputer PC berkembang terus dengan pesatnya. Berikut ini adalah beberapa jenis komputer. Pertama, superkomputer. Superkomputer dirancang dengan secara khusus dan merupakan suatu mesin yang sangat mahal. Pertama kali dikembangkan di bidang militer dan pemerintahan. Yang kedua, mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan sangat besar karena ditujukan untuk banyak pengguna. Selanjutnya, mini komputer. Mini komputer sebenarnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Selanjutnya, personal komputer. Personal komputer adalah komputer yang ditujukan untuk salah satu pengguna dengan satu penggunaan program aplikasi pada suatu saat. Oleh karena itu, perangkatnya dapat diringkas ke dalam satu mesin saja. Permasalahan yang ketiga adalah input output, dan storage device. Nah, pengertian input, output, dan storage device. Output merupakan data berupa file maupun cetakan yang dihasilkan dari program pengolahan data input. Sedangkan input merupakan data yang dimasukkan dalam komputer lewat input device. Secara umum, perangkat input output dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pertama, perangkat blok. Perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, umumnya 512 sampai 32.768 bit. Kedua, perangkat karakter
Kedua, perangkat karakter. Perangkat yang mengirim dan menerima sebaris karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Contohnya, perangkat karakter adalah print, network interface, dan perangkat yang bukan disk. Unit input-output terdiri dari dua komponen, yaitu pertama, komponen mekanis. Komponen mekanis ini adalah perangkat input-output itu sendiri seperti mouse, monitor, dan lain-lain. Yang kedua, komponen elektronis. Disebut juga dengan controller controller untuk perangkat. Perangkat input-output tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Controller. Input-output device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input dan maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan di dalam sistem komputer. Perangkat yang termasuk dalam input device adalah keyboard, mouse, dan mouse. Output device atau sering juga disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Itu adalah perangkat elektronik yang berhubungan dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Yang termaksud dalam perangkat output device adalah printer, monitor, speaker, proyektor. Nah, permasalahan keempat yaitu perkembangan hardware dan software komputer. Sejarah perkembangan hardware komputer. Pada tahun 1987, Alan Turing, seorang ahli matematika bahasa Inggris, membuat sebuah analisis teoritis dari kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia Kedua, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cepat, matang, dan akurat untuk kebutuhan perang. Sehingga dari gagasan tersebut, perkembangan perangkat keras atau hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan perangkat lunak atau software mengalami perkembangan bentuk dan fungsi. Dan perangkat lunak atau software mengalami perkembangan penggunaan menjadi program yang mudah digunakan. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer tersebut dalam beberapa generasi, yaitu pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruang yang luas, berkemampuan rendah, dan terkenal dengan daya panasnya. Yang kedua, komputer generasi kedua yang pada tahun 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Selanjutnya, komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dan komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga dibuat penyimpanan memorinya lebih besar. Selanjutnya, komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat merupakan perkembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang didapatkan, yang dapat komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Sejarah perkembangan software.
Berdasarkan perkembangannya, sejarah perkembangan software komputer dibagi dalam beberapa era, yaitu era pioneer, era stabil, era mikro, dan era modern. Berikut adalah sejarah perkembangan software komputer. Pertama, era pioneer. Pada era pioneer ini, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan puncet kartu yang dilubangi. Yang kedua, era stabil. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang tidak lagi secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak penggunaan atau multi-user dan secara cepat atau langsung. Era yang ketiga adalah era mikro. Pada era mikro ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Software aplikasi atau Microsoft Word, OpenOffice, dan lain-lain. Dan language software atau bahasa pemrograman atau Assembler, Visual Basic, dan Delphi, dan lain-lain. Yang keempat adalah era modern. Pada era modern ini, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software sistem seperti Android, Symbian, dan lain-lain. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh software komputer pun semakin meningkat. Nah, permasalahan kelima yaitu adalah internet dan cloud computing. Sejarah Internet dan cloud computing. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 yang dilakukan oleh DARPA, yaitu sebuah badan pertahanan Amerika Serikat yang membuat sebuah proyek yang bernama ARPANET. ARPANET adalah sebuah proyek yang memungkinkan untuk membuat sistem yang saling terhubung. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal dengan TCP atau IP, dan hingga sekarang masih dikembangkan. Sambungan pertama ARPANET yang terbentuk dan saling terhubung adalah beberapa universitas diantaranya adalah Stanford Research Institute, Universitas of California, Santa Barbara, Universitas of Utah yang terhubung pada tahun 1969. Jadi total terdapat 4 simpul jaringan. ARPANET secara umum dikembangkan pada tahun 1972. ARPANET yang berbasis pada teknologi AlohaNet berkembang sangat cepat pada tahun 1981. Dalam proyek ini ada 213 jaringan yang tersambung, dan ini membingungkan ARPANET untuk mengaturnya, sehingga ARPANET dipecahkan menjadi dua, yaitu MAILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer seperti universitas. Kedua jaringan tersebut
dikenal sebagai DARPA. Internet dan disingkat menjadi internet. Perkembangan internet masih terus berkembang dan memunculkan banyak inovasi dan perangkat atau sistem. Seperti yang masih hangat sekarang adalah cloud computing yang mungkin akan menjadi tren di masa depan. Berikut adalah cara kerja internet. Internet adalah sebuah jaringan elektronik terbesar di dunia. Dengan internet, seluruh manusia di dunia bisa terhubung. Internet dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite atau TCP atau IP. Bagaimana internet bekerja? Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet yang di seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Alamat IP server inilah yang menjadi penggerak dan penghubung antara pengguna internet. Dengan cara kerja yang cepat dan dapat digunakan di seluruh dunia, internet memiliki berbagai manfaat bagi manusia, seperti sebagai media untuk mengakses informasi, sebagai media untuk berkomunikasi dan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli, dan sebagai sarana hiburan. Selanjutnya adalah dampak negatif dan positif internet. Selain cara kerja internet, kita harus mengetahui dampak negatif dan positif internet. Dampak positif dari internet adalah mempermudah komunikasi. Jika dahulu orang berkomunikasi dengan menggunakan surat yang tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa sampai, namun dengan adanya internet maka waktu berkomunikasi bisa dilakukan hanya hitung detik, yakni dengan mencari nomor atau alamat tujuan. Sedangkan dampak negatif dari internet adalah kemudahan untuk mengakses pornografi. Meskipun pemerintah sudah melakukan tindakan dengan memblokir situs pornografi, namun tetap saja masih ada banyak yang melakukan tindakan. Meskipun pemerintah sudah melakukan tindakan dengan memblokir situs pornografi, namun tetap saja masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengalog sehingga masih bisa mengakses situs haram tersebut. Penipuan. Tidak sedikit orang yang menjadi korban penipuan di dunia maya. Ada yang merasa ditipu setelah menerima telepon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapatkan hadiah. Ada juga yang tertipu melalui sebuah kuis online yang mana kuis tersebut Selanjutnya adalah pengertian cloud computing. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file dari hardware drive atau penyimpanan lokal dari komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Mengenal lebih jauh cloud computing.
Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruang virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat publik atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sementara di sisi lain private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing. Cloud computing memberikan penggunaan serangkaian fungsi seperti 1. Email, contohnya layanan Zimbra Mail. 2. Penyimpanan backup, pengambilan data. Kedua, membuat dan mengakses aplikasi. Keempat, menganalisis data. Kelima, streaming audio dan video. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan mulai dari yang kecil hingga korporasi besar, perusahaan atau kementerian pemerintah, bahkan penggunaan individu. Cloud computing juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar yang dikerjakan. Pokoknya, layanan yang tidak memerlukan Anda untuk secara fisik berada di depan perangkat keras seperti komputer dan laptop. Cara kerja cloud computing. Selanjutnya adalah cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Tipe cloud computing berdasarkan layanan yaitu: pertama, software as a server atau SaaS. Kedua, infrastruktur as a service LaaS. Yang ketiga, platform as a service PaaS. Selanjutnya, fungsi cloud computing. Ada beberapa fungsi dan yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, menawarkan kemudahan stabilitas. Bayangkan ketika kita butuh kapasitas penyimpanan yang lebih besar jika menggunakan komputer atau server pribadi, kita harus mengganti atau menambah komponen penyimpanannya sendiri. Dengan cloud computing, menambah dan menyimpan atau meningkatkan kemampuan komputasi lainnya
lebih praktis, Anda tinggal memilih paket layanan dengan sertifikat yang lebih tinggi sesuai penyedia layanan cloud computing yang Anda gunakan. Kedua, memudahkan akses data. Layanan komputasi cloud memungkinkan Anda bisa untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Dengan demikian, file-file Anda selalu tersedia asal Anda terhubung dengan internet. Yang ketiga, memudahkan kolaborasi. Dengan memudahkan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan juga menjadi gampang. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheet, Anda dan rekan kerja bisa membuat dan mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Jadi lebih mendukung untuk Anda yang sedang bekerja di rumah atau wifi high, kan? Bahkan perubahan pada dokumen tersebut otomatis tersimpan dan bisa dilihat secara langsung atau real time. Jadi rekan Anda selalu mendapatkan versi terkini saat itu juga. Selanjutnya itu yang keempat, menyediakan sarana yang selalu update. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentu akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari perangkatnya. Sayangnya, memperbarui hardware dan software tidak mudah. Selain itu, Anda perlu menyisihkan waktu untuk instalasinya. Beda halnya jika Anda menggunakan cloud computing. Penyediaan layanan komputer cloud selalu memperbarui semua sarananya agar pengguna mendapatkan manfaat yang maksimal. Baik, demikian video presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah SWT. Saya tutup video presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.